Halo semuanya, kembali lagi di podcast Binte bersama saya Bayu Triharyanto. Dan saya Aras. Dan ini sudah lama kita tidak podcast. Berapa? Ada Ada 3 minggu terang tidak podcast. 1 bulan kayaknya. Iya, 1 bulan. 1 bulan kayaknya tidak podcast. Bulan terang tidak podcast. Dan Kenapa? karena malas. Enggak, Aris sibuk terus memang cari Sibuk. uang terus. Memperbaiki nasib. Cari uang terus dia. Apa aja kalau ini mau cari uang untuk apa? Tidak usah, uang itu tidak dibawa mati, Ri. Ada anak orang yang cepat-cepat harus dikasih halal, Bay. Walah. Iya. Boh, kayak MUI gila. Baru kasih stempel, cap, Iya, noh. halal. Halal. Tak dong. Wah, itulah. Sibuk memperbaiki hidup. Kau bukan sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, lama juga orang baru ketemu ya? Iya, lama terlalu ketemu. 2 minggu kan? 2 minggu. Iya, 2 minggu kayaknya, iya. 2 minggu. Karena hari sibuk cari uang dia apa? Nggak ada waktu untuk nongkrong. Dunia. Tidak bagus. Jangan dicontoh. Udah. Jadi kita kan sudah lama terang tidak podcast. Tunggu, nggak disponsori ini. Jadi harus dibalik. Udah dibalik tuh tawarnya terus saya di belakang menyamping begini. Ya. Oh, iya. Kan sebelum kita mulai masuk ke tema tuh. Ya. Kalau dilihat ini kayaknya orang layoutnya berbeda. Oh, iya. Agak Orang berbeda ini. layoutnya beda, kameranya juga ada banyak. Woi. Kita ini sudah peningkatan yang sangat tinggi. Jam tayang jadi bisa beli yang equipment kita nih. Us. Sewa Ayo, tempat. Ayo kita harus Kita harus kasih kita di mana kita ini? Oh, kita ini sekarang tag-nya itu di suberi.co. Suberi.co itu Ini adalah studio podcast bukan. Suberi.co itu kafe estetik di Toli-Toli. Wih. Betul. Saya lihat nih komennya orang di Instagram gitu. Dibilang Suberi itu bukan salah satu ya. Kafe estetik di Toli-Toli. Asik. Iya, kan kebanyakan kafe yang ada di Toli-Toli itu kan cuman kayak yang biasa-biasa saja, tempat makan, minum kopi apa segala macam. Cuman jarang ada spot-spot fotonya yang bagus. Nah, makanya hadir nih Suberi dengan konsep-konsep estetik. Estetik. Dan juga kalau ngoni orang Toli-Toli nongkrong di sini juga kalau yang cari yang tenang. Ya, Itu yang suasananya di sini. yang chill. Enggak? Menghabiskan malam lebih tenang, tidak terlalu crowded dan Ya, biasanya enggak kalau di tempat-tempat lain. Kafe atau warkop terlalu crowd begitu? Iya, terlalu. Pokoknya di sini udah terbaik. Ya. Karena kita dipakai. Oke. Jadi kita kan sudah lama orang tidak podcast. Ya. Nah, jadi apa yang sebenarnya kita mau bahas ini? Nah, itu dia. Karena sudah lama kita tidak podcast tuh, orang tidak tahu mau bahas apa. Cuman karena daripada ndak ada konten terisi tuh. Betul. Bagaimana kalau kita merangkum? Iya. Susah melihat sih mau orang merangkum. Orang merinci, bukan merinci siapa? Apa? Ya tadi merangkum lebih bagus merangkum. Kata-katanya tadi tidak dapat sumpah. Merangkum kejadian-kejadian, berita-berita yang ada di Indonesia, yang hype, yang panas dibahas. Ya, yang ada di Indonesia selama kita tidak podcast. Iya. Karena mau di podcastkan satu-satu kayaknya capek. Iya, mending dirangkum satu kali tuh. Betul. Karena kita malas memang. Sudah tidak terkenal. Malas. Agak susah memang ini channel mau Agak susah. banyak penontonnya. Sudah tidak bermutu. Malas bikin konten. Apa mau diharap dari kita? Konsepnya tidak terkonsep. Betul. Oke. Kita lanjut saja. Kita ke topik yang pertama. Topik yang pertama. Siapa yang bawa ini? Aduh, Agak terancam. agak berat dia ini. Ya, enggak apa. Jadi berita yang pertama itu yang membuat bumi pertiwi ini terguncang adalah sebuah institusi. Bukan institusi sih. Seorang pejabat di suatu institusi Ya. keamanan negara.
itu Ya, satu ya. keamanan negara itu terjerat kasus. Yang cukup menghebohkan. Ya, menghebohkan bumi Karena- pertiwi ini. Karena apa namanya? Di kasus ini terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drama, terlalu banyak pihak yang terlibat. Betul. Terlalu banyak, maksudnya dari satu orang ini jadi akhirnya banyak yang terseret begitu. Yo. Padahal cuma diam-diam, duduk-duduk merokok. Kenapa saya terseret? Duh. Gitu. Kasus apa itu, Wai? Kasus apa? Saya sudah buka tadi. Ada lah kasus. Ya itulah. Apa? Apa namanya? Call of Duty. Dong. Tembak-tembakan kan? Tembak-tembakan kan Call of Duty tuh. Gitu. Di keterangannya tembak-tembakan. Ya, betul. Tapi menurut keterangan penyidik ditembak. Wah. Ya, gitu. Tembak ya. Kita terus kan banyak apa yang beredar pertama kan itu apa namanya? DPO ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Terus membela martabat keluarga, Ya. paling keluarga kan. Ya, si paling keluarga. Sudah lanjut saja, enggak apa-apa. Dan Kan ini masih apa namanya? Sudah ditangani sama pihak yang berwenang. Ya. Cuman saya agak bingung ya. kenapa? Yang melakukan penyidikan dan penyelidikan dan yang terlibat itu kan mereka satu rumah itu. Betul. Itu kira-kira bagaimana ya? Nah, Jujur saya bingung itu. biar aja orang baru mengurus kan sudah diuruskan. Iya sih. Bagaimana ya? Ya kayak kau lah memarahi bapakmu sendiri. Nggak bisa. Bapakmu. Gimana? Nggak bisa, agak susah kan? Agak susah sih. Tapi memang ya, saya ini ada tunggu-tunggu akhir dari ini kasus. Karena begini, Wai. Secara aturan nih, ini bicara masalah aturan. Asik. Ah, Nah, asik. hukum berbicara. Yo. Ini kan mereka terjerat kasus dengan pasal 340. Oh, sih. Wih. Biar kau bilang 101 Itu- juga saya nggak tahu itu mana. Pasal ini pembunuhan berencana. Pasal pembunuhan berencana karena ya itu sudah direncanakan, ada tenggang waktu untuk melakukan aksinya. Tenang. Sorry. Nah, hukumannya itu paling berat itu hukuman mati atau penjara seumur hidup. Atau seringan-ringannya itu kalau tidak salah saya 15 tahun penjara. Itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ini kasus kayaknya sudah tidak ada pembahasannya. Lagi diselidiki, Lama ya? Iya. Biasanya kan kalau ada pencuri motor kan cepat tuh. Cepat memang. tuh. Nah, ada juga kasus-kasus lain yang pembunuhan kayaknya cepat. Kayaknya cepat ya. Ya selama-lamanya 2 minggu lah. Nah, Ini gitu. kayaknya seru. Ya, oke lah. Oke, semakin lama kita bahas yang itu semakin terancam. Terancam kita ya. Tidak. Pokoknya kalian pendengar, kalian tahu itu kasus apa ya. Ya, tidak terkenal tapi ditangkap polisi. Oke, kita lanjut Kita lanjut ke berita yang kedua. berita yang kedua. Yaitu adalah kenaikan harga BBM. Harga BBM. Kan yang pertama kan orang-orang kan sudah memang isu kenaikan BBM kan sudah sudah cukup lama. Ya, sudah cukup lama. Diutarakan. Akhirnya pada waktu itu kan ke tanggal berapa itu 31 Bukan, Agustus. yang baru yang sebelumnya. Yang ada Yang mana ya? justru penurunan. Oh, tanggal 1 September. 1 September toh. Yo. Di situ kan awalnya kan Apa? dibilang mau penaikan toh. Yo. Penaikan Tanggal 31 Agustus malam itu semua orang antri di Pertamina. tuh. Panjang tuh, saya lihat di Pertamina yang di shopping tuh. Panjang antrian sampai di jalan tuh. Apa tidak? Saya waktu itu pas kan tanggal 31 setelah itu ya, 31. 31. Terus besoknya saya isi bensin. Berarti tanggal satunya? Tanggal satunya. Ya. Entah itu tanggal 1 atau tanggal 2. Ada petugas pom bensin bilang, saya tanya sebenarnya. Jadi apa yang naik ini Mas? Oh, turun Pertamax. Oh, iya Tacolo banyak orang Jadi teman-teman yang tidak tahu Tacolo Tertipu. Tacolo banyak orang. Banyak orang Tacolo. Terus
Jadi bagaimana kira-kira nih Mas tanggapannya Mas ini? Ya. Iya. Apa namanya? Agak heran juga. Kenapa yang yang dikasih turun yang turbo dan Iya. padahal itu enggak ada yang pakai. Jarang yang Jarang pakai. yang pakai. Kayaknya enggak laku ya. Maksudnya ya begitulah. Tahu lah 20.000 apa yang kau mau isi 20.000 Hmm. 1 liter. Terus apa namanya? Tanya. Ada menurutku ini sebenarnya masuk akal Ya. kata orang pom bensin nih. Ya. Dia bilang apa namanya? Kalau dikasih naik Pertalite sebenarnya enggak apa-apa. Ya. Asal Pertamax biasa jangan dikasih naik. Pertamax biasa berarti RON 92. Ya. Asal itu jangan dikasih naik. Heeh. Supaya Berarti masih tetap 12.000. 12.000. Ya. Supaya nanti kalau kalau orang isi bensin sudah terpecah ini gelombang. Oh iya Oh, mengerti. masuk Ah, akal. iya. Daripada Isi Pertalite 10.000, 10.000, cuma beda 2.000 mending isi Pertamax. Pertamax. Ya, make sense. 12.000 tuh jadi Ya. DP gelombang pengisian tidak bertumpuk di Pertalite. Ya. Itu masuk akal juga nih. Pintar nih. S3 kayaknya. Begitu berjalannya waktu. Di situ kan sudah turun tuh Pertamax Turbo tuh Iya. dari berapa? 20.000 tuh? 20.000. Ya itu saya enggak tahu. 19.000 20.000. Cuma dibilang turun. Turun 5.000. Ih, lumayan ya. Cukup banyak. Ya. Turun set jadi 16.000. Nah, habis itu kan jalan waktu. Tanggal berapa kemarin naiknya? Tanggal 2, cuma beda 1 hari. Iya kah? Tanggal Oh, 1 itu yang iya. dibilang turun. Nah, tanggal 2, Tanggal 2, tanggal 3. tanggal 2, saya ingat sekali. Posisi orang enak tidur siang. Tuh. Jam 2. Presiden perintahkan untuk naikkan harga BBM dan langsung diketuk palu. Kau bayangkan kita, kau tanggal 2 itu tidur siang jam 1. Kau rencana mau isi bensin tuh sore jam 4. Tuh. Kau bangun setengah 4 pas isi bensin ternyata itu harga BBM sudah naik. Kau kira enggak sakit hati kah? Bangun tuh harga bahan bakar minyak sudah naik. Ya Allah. Makin tidak bisa beli mobil. Iya, saya sudah bilang sih sama ibuku bagaimana kalau orang jual mobil saya baru beli sepeda. Betul. Mahal. Kalau saya tuh alangkah lebih baiknya tuh. Kan begini, dibilang Pertalite itu kan untuk itu kan bahan bakar minyak yang bersubsidi. Toh? Bagaimana kalau alangkah baiknya diklasifikasikan saja kendaraan-kendaraan yang bisa isi Pertalite dan tidak bisa isi Pertalite. Karena banyak juga manusia-manusia yang punya kendaraan mahal tapi isi Pertalite. Kau bayangkan Pajero pergi parkir di tempat Pertalite. Alphard. Ada Alphard di sini? Enggak ada sih, cuman di Jawa ada kan foto-fotonya. Ya ada sih satu Alphard punya Pak Bupati. Oh iya. Nah, terus apa lagi? Camry, baru isi Pertalite. Agak kasihan sih Bay kalau kayak Pertalite dikasih naik 10.000, kalau kayak ini pedagang-pedagang sayur yang naik Grand Max, penjual ikan yang naik Grand Max terus dikasih naik bahan bakar minyak tuh, itu kan untuk Grand Max, Kalia kayak mobilku, ya. Maksudnya yang cc-nya di bawah 1.500 itu tuh, 1.300 itu agak sayang gitu ya kalau kita harus isi Pertamax. Ya enggak sayang sih, cuman kebanyakan. Kebanyakan tuh mobil-mobil operasional begitu isinya Pertalite. Kan mobil kerja. Mobil kerja betul, kan untuk menghemat ongkos. Ongkos, mobil pencari uang gitu ya. Kayak kalau kayak di kota-kota besar tuh kan kayak mamang-mamang Grab, Gokar, kan isinya Pertalite. Terus kenaikan harga BBM ini juga pemicu untuk naiknya harga-harga yang lain. Yang butuh distribusi. Ya. Telur. Nah betul, sayur-sayuran saya bilang tadi. Itu alangkah baiknya diklasifikasikan saja kalau menurutku ya. Nah tapi toh apa? Di ini toh, di apa namanya, polemik kenaikan harga BBM ini toh bertepatan dengan ulang tahunnya Iya. putri Seorang perempuan. ya seorang perempuan
Dimana meriah sekali. Saya lihat ulang tahunnya. Iyo, meriah. Dalam dikasih surprise tuh. Di luar juga Ada. surprise-nya tuh. Yang hadiri ulang tahunnya itu mahasiswa dari kampus-kampus terkenal di Jakarta. Gokil. Tuh. Itu kayaknya perayaan ulang tahun paling meriah Di dunia kayaknya. sepanjang sejarah umat manusia. Iya kayaknya. Dalam gedung DPR dia rapat, tiba-tiba dikasih kue. Wih. Yang di luar gedung juga sorak-sorai dia. Turun dari jabatanmu. Selamat ibu, gitu tuh. Iyo. Memang ya. Gitu. Nggak ada hati nurani sekali ini ibu satu ini. Mana Ya. dia 2024 mau mencalonkan lagi. Itu kan pas sebelum naik kan saya biasanya kalau isi motor Beat tuh, motor Iya. Beat bos. Iya. Beat bos. Iya. Ada Beat makin di depan. motor Beat tuh. Biasanya saya karena kan antri tuh Pertalite tuh. Saya isi Pertamina. Pertama, isi Pertamax. Isi Pertamax. Setiap saya rame Pertalite. Langsung saya belok ke anu tuh antrian Pertamax. Biar cepat. Langsung dalam hati rakyat jelata. Iya. Pas sudah naik ikut juga. Iya. Mahal bos. 10.000. Pertamax biasa naik jadi 17.000 lebih mahal daripada Pertamax Turbo. Pertamax Turbo 16.000. Ya. Pertamax biasa 17.000. Tapi Dan tidak mampu lagi saya beli Pertamax. Jadi sudah ikut lanu lah jalur yang tepat. iya. Tapi serius ya. Kita itu SMP harga ini masih ada premium ya. Masih ada premium. Sekarang premium sudah hampir tidak ada. Mostly enggak ada. Iya, sih. mostly tidak ada sih. Lalu di Palu masih ada. Oh iya kah? Iya, sekarang sudah tidak ada kayaknya. Itu premium harganya 4.500 kau tahu. Iya, masih Ricky. SMP kah kita? SMA. SD, weh. Enggak, maksudnya itu SD kan sudah jauh sekali, sudah lama sekali. SMP Iya. kayaknya sekitar 2015, 2010-an. 2010, Iyo. 2010, 2000. Kau bayangkan tuh dalam jarak kurang dari 10 tahun. Sudah 10 tahun nih. Iya. Itu naik berapa kali lipat? Ada juga dulu tuh pas tahun-tahun segitu tuh. Iya. Ada memang juga rencana penaikan BBM. Ya. Cuma selalu di demo. Selalu di demo. Ada juga yang katanya Menangis. untuk rakyat. Ya. Saya tidak habis pikir mau menaikkan Menyusahkan rakyat. Betul. Di mana hati nurani presiden. Betul. Tapi sekarang kayak makanya dia tidak menangis. Astagfirullahaladzim. Bukan saya, bisa di crop ini. Nggak tahu kemana sudah itu yang menangis. Saya tidak tahu. Dia Kader-kadernya yang demo juga tidak ada bersuara sekarang. ya dia Ya. Ini golongan mereka itu golongan pesulap merah. wah iya. Sama golongan mereka sebenarnya. Tukang supplier korban. Menang korban. Yo. Kan Apa? Banteng merah bilang Jo. Sapi ya saya bilang sapi. Ada. Kalau orang bak kurban banteng. Ada Di mana? di Ekuador. Kenapa sih? Yang muslim tuh. Sapi juga udah beli. Oh, sapi. Saya nggak habis pikir apa yang terjadi di negara ini. Tahu, habis tuh air matanya menangis 2010. Banyak sekali polemik tuh, Pak. Banyak sekali polemik. Sudah habis memang air matanya kayaknya. Tapi tuh ada ya, saya lihat ini tapi ini cocologi kayaknya. Apa? Di Instagram dan Twitter dibilang ini ini kenaikan BBM pengalihan isu untuk kasus yang kita bahas sebelumnya itu. Wah. Biar tertutupi. Wah. Iya. Oh, atau juga ini saya dengar dari jokesnya di Gimana? di podcast bukan podcast sih, di YouTube-nya Deddy Kobuser. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah program untuk calon presiden di 2024 Oh. supaya mereka ada Yo. janji-janjinya. Ada misi kan, untuk kampanye. Betul. Jika saya terpilih, saya akan menurunkan harga BBM. Ya, sebenarnya baik pemerintah yang sekarang supaya Apa? calon-calon presiden yang akan datang Ya. ada bahan. Ada bahan. Nah, Oh Kalau malah iya. dikasih turun kan apa lagi permasalahan? Kan dia mau mencalonkan 2024. Lihat saja nanti narasinya.
Aduh. Tadi narasinya. Tuh, berita pertama sudah bahas institusinya, berita kedua bahas penguasa negara. Kayak kita ndak aman ini, Bay. Ya, jadi daripada makin tidak aman kita lanjut ke anu saja. Berita selanjutnya. Ya. Berita selanjutnya itu Ini juga lagi rame sebenarnya. lagi rame. Negara kita ini sedang Institusi institusi lagi diserang. institusi apa dibilangnya ini? Apa? Ini institusi yang diserang dibilangnya institusi apa ini? Lebih ke memang institusi penjaga warnet. Institusi penjaga warnet. Institusi penjaga data digital. Iya, bukan penjaga sih. Bukan penjaga sih. Bukan penjaga. Ada yang atur-atur lah. Oh iya, yang mengatur internet. Regulator. Yo, Regulator bisa dibilang. regulator internet Indonesia. Penggunaan internet, penggunaan data elektronik, penggunaan komunikasi, informatika, tayangan-tayangan itu. Tahu lah itu apa kementerian apa? Ya, tahu lah kementerian apa ya? Ya. Itu dihack. Ya, katanya Yo. ada apa namanya kebocoran sebanyak 1,5 1,3 miliar data. 1,3 miliar data SIM card. Ya, pengguna SIM card di Indonesia, bocor. Dan ini bukan pertama kalinya. Betul. Ini sudah kesekian kalinya. Betul. Kok ada institusi hobinya itu diretas ya, padahal mereka orang-orang berkompeten yang di bidangnya itu diletakkan pada tempatnya. Itu kayak apa ya? Kayak kantor polisi tapi di maling. Ya ada gak tuh? Oh iya. Ada. Ya. Ya. Maksudnya terus tanggapannya mereka kan tolong jangan hack kami. Maksudnya saya tuh sama kayak sama kayak rumah tuh sering kemalingan. Tolong Terus jangan dimaling. Terus dibuatkan spanduk, tolong jangan dimaling. Iya. Kayak gitu tuh. Kasihan nih kami. Kayak tidak ada harga dirinya. Tapi Tidak ada perlawanannya. Tapi saya setuju sih. Kan setelah dia tulis itu tuh, maksudnya pemimpin dari institusi itu kan bilang jangan dihack tuh. Jangan retas kami. Terus kan dibalas lagi tuh, direspon tuh, dibilang beginilah jadinya kalau apa dia bilang itu? Kalau institusi dipegang sama orang-orang idiot dari kalangan, saya takut lagi saya bilangnya. Nanti disensor. Nah, pokoknya cari aja itu, ada itu waktu itu kan. Iyo, dari golongan, nanti saya sensor ini. Dari golongan dan kalau mereka memegang institusi jadinya begini. Nah, saya setuju sih. Kan ya sekalipun anak buahnya itu orang berkompeten, tapi kalau pimpinannya gaptek. Betul. Tuh tidak melek teknologi ya begini jadinya. Betul. Nah sih dia melek teknologi. Iya kah? Kok tau latar belakangnya dia kah? Pimpinannya tuh. Saya tidak biasa, enggak saya tahu. Ya, dia melek teknologi karena sudah ditunjuk. Ya, enggak begitulah. Jangan sampai biar hapus pesan WhatsApp dia tidak tahu. Saya tahu. Mbak Ansen. Mbak Ansen enggak tahu. Ya, mudah-mudahan tahu lah dia tahu. Nah, buntut dari peretasan itu kan banyak tuh. Sampai data menteri dibongkar. Yo. Ternyata ada menteri yang katanya yang suruh vaksin ternyata booster. Dia vaksin. Vaksin 2, vaksin 3. Vaksin 1, vaksin 2 dia vaksin. Yo. Cuman kan habis itu disuruh booster orang tuh. Yo. Wajib booster. Nah, sampai sekarang sih. Sampai berita itu disebar, ternyata dia belum booster. Mungkin DP data yang dicuri itu sebelum dia booster. Iya. Nah, bisa jadi. Main aman sekali. Betul, kita sapu-sapu dulu. Belum terkenal kita nih. Terkenal dulu sedikit. Jangan sampai ini video diupload, ternyata kita menonton dalam penjara. Paman Coki sudah bebas, kita yang masuk. Astagfirullah. Tapi kita bicara fakta toh. Betul. Ya, bukan opini. Maksudnya kan yang sudah beredar di masyarakat tuh sudah masuk berita, sudah masuk di media lain. Kita tinggal memanas-manasi. Ya, betul sekali. Dan juga kabar terbaru kan katanya ada yang ditangkap kan. Iya.
penjual cendol, penjual Bukan, seorang anak. Iya, Oh, dia penjual cendol. Oh, saya enggak tahu kalau itu. Kalau enggak salah ya, penjual dia SK apa cendol begitu. Yang diduga si hacker. Bukan si hacker. Diduga membantu. Oh, Diduga membantu. iya. Karena ada akun Telegramnya itu. Ya. Ada akun Telegram diduga membantu dan menyebarluaskan informasi. Ya. Tangkap. Habis itu setelah diperiksa Ternyata bukan. Dibebaskan. Ya. Terus kalau enggak salah baca lagi tadi saya kemarin sih. Itu katanya ditangkap lagi. Maksudnya ini orang yang sama itu ditetapkan jadi tersangka. Hobi ya ditangkap. Maksudnya mudah-mudahan tidak lah ya. Karena kasihan. Ya. Bukan dia yang anu. Tapi itu juga anu sih, apa namanya? Kita enggak membenarkan apa? Kegiatan kayak kayak ekstrakurikuler. Kayak apa? Perbuatan hacking. Ya. Kita tidak membenarkan. Tidak mendukung kegiatan Allah. Perbuatan hack sampai merugikan orang lain. Ya, terlebih ini negara kan. Gitu. Tapi ini harusnya jadi tamparan dong. Ya. Untuk Masa Anda mau ditampar berkali-kali baru sadar. Ya, untuk institusi ini kan sebuah kementerian yang harusnya jadi regulator, mengamankan, bisa menjaga data-data. Walaupun memang sebenarnya enggak tahu ya kalau institusi itu memang tugasnya mengamankan data negara atau enggak sih? Maksudnya iya. Oh iya. Mengamankan negara karena di dalamnya itu pasti punya tim cyber security. Maksudnya ya boleh lah, maksud bisa ditingkatkan. Ya, SDM-nya kan? SDM-nya. Karena yang saya tahu hacker itu cuma bisa dilawan dengan hacker toh. Betul. Jadi misalnya oh iya, kalau mau dengar yang lebih lengkapnya tuh mungkin paling juga orang sudah dengar dari podcast Deddy Corbuzier juga ada yang diundang white hat hacker yang hacker profesional yang untuk apa namanya? Ya, untuk membantu yang hal baik lah, yang positif. Misalnya kalau ada perusahaan A mau uji sistemnya disewa, mereka secara profesional bisa nonton di situlah, lebih lengkap, lebih mantap daripada kita. Bisa itu loh, bisa ya itu satu ditingkatkan SDM-nya. Maksudnya kalau enggak bisa dari PNS-nya. Ya. Itu bisa lah sewa profesional. Ya, karena kan sudah banyak kayak perusahaan-perusahaan swasta. Betul. Ya kan? Yang bergerak di cyber security banyak. Bisa Jangan cuma regulasi untuk memproteksi data itu cuma sebagai regulasi. Artinya cuma sebagai formalitas. Misalnya motor harus ada spion tapi ada lampu ada spion tapi lampunya yang begini DP lampu kalau dikasihnya lah yang redup. Tapi saya setuju sih. Karena kebanyakan yang direkrut itu tuh menurutku berkompeten, cuman terbatas begitu ya. Kompetensinya. Kau ngerti kah? Apalagi kalau bukan saya meremehkan yang CPNS atau apa. Tapi kayaknya itu belum cukup. Ya, belum cukup. Perlu juga dari pihak eksternalnya. Ya. Eksternal yang bisa memang dibayar untuk itu dong. Nah, kalau kayak CPNS kan banyak sudah tugasnya. Ya, pusing sudah. Gaji cuma segitu. Itu maksudnya sudah bisa dibayar dari luar profesional untuk kolaborasi sama pegawai yang ada di dalam. Bagaimana bagusnya ini bagaimana supaya bisa diperbaiki sistemnya bisa lebih aman. Memang tidak ada sistem yang 100% aman, tidak ada. Tapi paling tidak kan kita bisa mencegah, meminimalisir. Misalnya yang biasanya kita bocor 1000 data paling 10 lah. Gitu kan bisa begitu. Paling tidak bocornya bocor kecil lah, bukan yang bocor halus, bocor pentil. Enggak tahambur kayak begini kan? Enggak bocor memang parah. Sudah gitu. Kayak gitu.